Allahu 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 Allah Allahu Hamdan lirabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana li abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menggerakkan hati lisan kita untuk beristighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan kita dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kalau Allah ta'ala fastaqim kama umirt, istiqamahlah kamu dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan majelis ini kita belajar, dengan majelis ini kita belajar berzikir, di mana zikir adalah mukhul ibadah. Zikir adalah sumsumnya ibadah. Zikir adalah otaknya ibadah. Zikir adalah ruhnya ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah maka hati ini akan tenang. Dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Berarti dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari waswas syaitan, dari waswas nafsu yang ada pada diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari golongan jin wan nas. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya makmur, akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bahwasanya kita disuruh untuk berzikir di semua keadaan. Semua keadaan Nabi Muhammad menyuruh kita berzikir. Semua keadaan. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita akan tidur. Kita masuk ke masjid sampai kita masuk ke pasar. Kita sedih maupun suka, semuanya diajarkan berdoa mengingat Allah dalam semua keadaan. Allah berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila wadhkurullaha katsiran ay fi kulli halin wa kulli makanin wa kulli zaman. Artinya katsir di sini di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan ngabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaifiyahnya, tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya mustahab atau sunnah, ya, itu tidak menggugurkan zikir itu tersebut. Dengan berlari, itu kan tidak ada itu ajaran berlari dengan berzikir. Kita tersenyum sambil berzikir, kita olahraga sambil, tidak ada. Semuanya tidak menggugurkan pahala mengingat Allah. Di semuanya, di semua keadaan, di semua tempat, di semua waktu. Itu maksudnya katsir. Sehingga para orang-orang yang jujur kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah, tidak terlewatkan waktunya kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Ya. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya diberi barokah.
ilmunya diberi barokah, ibadahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anggota badannya diberkahi, otaknya diberkahi, akalnya diberkahi, pemikirannya diberkahi. Karena apa? Karena mengingat Allah adalah jantung ataupun ruh daripada semua ibadah. Dan sebaliknya, orang yang banyak masuk neraka Allah, masuk dalam lingkungan laknat Allah, marahnya Allah, itu orang yang lupa. Jelas Al-Quran, ya, di Sahih, di Sunan semuanya. Contohnya di satu ayat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, yaitu yang hatinya aku lupakan, hatinya tidak aku beri hidayah, atau hatinya aku lupakan. Qulubun la yafqahuna ay la yadhkuruna Allah, la yufakkirun ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, matanya melihat tapi tidak ada rahmat Allah sama sekali. Melihat dengan syahna, dengan ghaib, tidak dijadikan pelajaran, malah dijadikan dosa untuk dirinya. Melihat sesuatu yang tidak nyaman di matanya, kemudian menjadikan cacian, menjadikan klaim keburukan kepada seseorang. Ada ayunun la yubsiruna biha, mata yang benar, mata yang melihat sesuatu dijadikan pelajaran. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Orang yang ditutup dulu hatinya Allah SWT, matanya nggak bisa dibenarkan. Nah, bukan matanya picek begini, bukan. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah Ta'ala. Bukan matanya picek, mata hatinya. Kalau basarnya melihat mata kasar matanya, tapi basirah mata hati tertutup. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih kuping pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mau dengar dalil-dalil yang semuanya ada di depan matanya. Dalil-dalil dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jalan begitu aja. Kenapa? Kasat qulubuhum, kerasnya hatinya. Kal-hijar, kata Allah Ta'ala, seperti batu. Bahkan kata Allah Ta'ala, asyaddu qaswa, lebih keras dari batu. Kenapa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu itu masih dekat dengan sungai, bisa keluar airnya di dalam batu itu masih ada adem-ademnya di dalamnya, walaupun sekian 0,0%, tapi masih ada airnya. Hakata al-qulub. Dalam adab ulai kekalaan, tanpa dia sadari dia sudah masuk dalam ranah binatang peliharaan. Bentuknya manusia, otaknya hewan. Lihat hewan itu ya, anak sama ibu sama bapak ayam dilempar beras gitu, dia nggak tahu anaknya udah. Kalau sudah kenyang nanti ingat anaknya. Tapi Allah Ta'ala nggak sekedar itu. Balhum adhal. Kalau hewan itu nggak dihisab, nggak masuk neraka atau masuk surga hewan. Tapi manusia adhal, lebih jorok, lebih lebih busuk, lebih menyesatkan. Ujung daripada itu apa? Orang yang nggak ingat, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah yang lupa dengan Allah, yang lupa bahwa dirinya makhluk Allah, yang lupa dirinya bakal dikubur di tempat di bawah, yaitu kuburan.